Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tahukah kalian semua bahwa kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Di dalam setiap amalan juga dianjurkan pengucapan yang sama. Bahkan ketika kita hendak memakai pakaian, maka hendaklah kita mengucapkan basmalah dan juga doa khusus ketika Rasulullah memakai pakaian. Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa jika Nabi Muhammad SAW memakai gamis ataupun memakai baju panjang, ataupun ketika hendak memakai selempang, ataupun ketika memakai surban, maka Rasulullah SAW akan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu, a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Bahkan di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Ibnu Sunni, Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu menyebutkan sabda beliau, Man labisa thawban jadidan, barang siapa yang memakai baju yang baru. Jadi ini adalah doa untuk seseorang yang memakai baju baru. Faqala, maka kemudian berkata, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa raqinihi min ghairi hawla minni wala quwwata, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dianjurkan untuk kita mengucapkan yang disampaikan oleh Abu Dawud, juga disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi Muhammad SAW hendak memakai baju baru, beliau selalu menyebut menurut jenisnya. Misalnya ketika hendak memakai surban, ataupun memakai gamis, ataupun memakai selempang, maka Rasulullah berkata, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi kita bisa berkata ataupun berdoa seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini dikatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Ataupun ada di dalam riwayat lain melalui Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Man labisa thawban jadidan, barang siapa yang memakai baju yang baru, faqala, kemudian berkata, Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, thumma amada ila thawbi alladhi akhlaqa fatasaddaqa bih, kana fi hifdhillahi wa fi kanafillahi azza wa jalla wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan. Dan di dalam riwayat kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah ketika waktu itu Rasulullah melihat Sayyidina Umar memakai sebuah baju. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, Ajadidun hadza am ghasilun? Hai Umar, apakah pakaian yang kamu pakai itu masih baru ataupun pakaian yang sudah dicuci lama? Faqala, maka Sayyidina Umar pun menjawab, Bal ghasilun, sudah dicuci ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, Ilbas jadidan, pakailah
pakaian yang baru. Wa'ish hamidan, dan hiduplah secara terpuji. Wamut syahidan, dan matilah sebagai mati yang syahid. Nah, ini adalah ucapan Rasulullah ketika hendak melihat sahabat memakai baju yang baru. Dan adapun tata krama ataupun adab-adaban ketika kita memakai baju ataupun sandal, maka ingatlah ketika kita memakai baju, ketika kita memakai sandal ataupun memakai celana dan sebagainya, maka dianjurkan untuk memulai dengan yang kanan dan menanggalkan yang sebelah kiri. Bukan hanya sekedar kita disunahkan memakai pakaian dengan yang kanan, bukan hanya sekedar memakai pakaian saja. Misalkan seperti kita hendak memakai celak di mata kita, ataupun kita hendak bersiwak, menggunting kuku kita, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kepala, dan salam di dalam sholat, ataupun kita hendak memasuki masjid, keluar dari kamar kecil, ataupun kita hendak berwudu, mandi, makan, minum, dan berjabat tangan sekalipun, dan mencium hajar aswad, atau mengambil sesuatu dari orang dan menyerahkannya dan sebagainya. Nah, semua itu dimulai melakukannya dengan yang kanan dan sebaliknya dengan yang kiri. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan sebelah kanan di dalam segala urusannya, di dalam bersuci dan memakai sesuatu di kaki. Dengan isnad yang sahih, Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk bersuci dan makan, dan tangan kirinya untuk membuang hajat dan kotoran. Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan kesaksian Hafsah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, dan berpakaian. Ia menggunakan tangan kirinya untuk yang selain itu. Jadi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh Abu Dawud, oleh Imam At-Tirmidzi ataupun Imam Ibnu Majah dan Baihaqi menyebutkan sabda beliau, "Idza labistum, jika kamu memakai sesuatu, wa idza tawaddatum, dan jika kamu berwudu, fabda'u bi ayaminkum, maka mulailah dengan sebelah yang kanan." Hadis hasan. Dan untuk yang terakhir, apakah ada doa ketika kita menanggalkan pakaian, ketika kita hendak bermandi ataupun kita hendak tidur dan sebagainya? Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni, tabir antara mata jin, wa aurati bani Adam, dan aurat anak Adam, ialah ayyaqula rajulul muslimu, apabila seorang muslim idza arada ayyatraha thiyabahu, hendak menanggalkan pakaiannya, maka mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illahu." Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan yang saya sampaikan adalah doa-doa ketika kita hendak memakai pakaian dan juga tata cara ketika kita hendak memakai pakaian. Semoga kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti sunnah-sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijadikan oleh Allah umat yang terpilih, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Keterangan semua ini saya diambil di dalam kitab Al-Adhkar. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.